الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan kepada kita segala nikmat-Nya hingga pada kesempatan sore hari ini Allah masih dapat mempertemukan kita di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan gitu ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah curahkan kepada kita keberkahan gitu ya, di mana Allah menaungi kita dengan sayap-sayap malaikatnya, mencurahkan kita dengan keberkahan yang tiada henti dan menjadikan apapun aktivitas kita pada hari ini sampai dengan sore ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Salam salam semoga senantiasa tercurah pula pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang harus kita ikuti gerak-geriknya. Sebaik apapun kita, selama kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, akan ada yang kurang gitu ya, pasti ada yang kurang. Sehubungan dengan bulan Ramadan, tentunya waktu akan terus berjalan, terus gitu ya. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan nilai yang terbaik, tentu akan banyak kerugian gitu ya. Dalam bahasa manajemen waktu gitu ya, setidaknya ada 4 hal yang mesti kita perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah manfaat. Manfaat di sini artinya pertanyakan setiap aktivitas kita, mau baca, mau nulis, mau duduk, mau tiduran, mau kerja apapun, tanyakan dulu manfaatnya apa gitu ya. Bahkan tanda petik ya, yang merokok gitu ya, mau merokok tanyakan juga manfaatnya apa, seperti itu. Jangan sampai gitu ya, orang lain bilang nggak ada manfaatnya, kita juga sama gitu ya, sampai berpikir ya saya juga merokok juga bingung manfaatnya apa gitu ya, seperti itu. Artinya sisi manfaat ini harus kita faktor pertama gitu ya dalam memanfaatkan waktu. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya ada 2 nikmat yang kadang-kadang yang sering manusia itu tertipu olehnya gitu ya. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Kalau nikmat sehat kita sudah sering paham gitu ya. Karena ketika sakit kita baru sadar nikmatnya sehat gitu ya. Orang sehat mah kadang nggak berasa nikmatnya sehat itu seperti apa. Tapi ketika dia dirawat di rumah sakit sampai diopname segala macam, dia akan sadar sehat tuh nikmat banget gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau ada pernah ngerasain dirawat di rumah sakit segala macam, bakalan berasa dulu saya tuh sehat ya biasa-biasa aja, tapi giliran dia ditahan di rumah sakit cuma tiduran aja gitu ya, nggak enak gitu ya. Makanya ketika ada waktu kosong pun gitu ya, pastikan ada manfaatnya gitu ya. Kalau katanya Hasan Al-Basri gitu ya, ada sebuah quote ya, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya dia sibuk pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itu adalah sebuah tanda Allah mengatakannya. Jadi ketika kita beraktivitas gitu, kita nggak sadar ini manfaatnya apa gitu ya, itu hati-hati, bisa jadi Allah lagi jauhin kita nih gitu, seperti itu. Jadi pastikan apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat. Prinsip yang kedua mengenai waktu adalah efisien. Efisien di sini artinya ketika kita memungkinkan melakukan sesuatu itu lebih dari satu perbuatan, nilainya gitu ya, itu akan lebih baik. Ada sebuah ulama yang namanya Fatih Al-Baghdadi gitu ya, seorang ulama yang sangat terkenal saat dia hidup ya. Dia pernah ketika sambil berjalan gitu ya, ada suatu kegiatan gitu, ada acara di luar. Ketika dia balik, dia tanya, "Ustaz, tadi jalan-jalannya gimana?" gitu ya. Kemudian dia menjawab, "Alhamdulillah, setelah kegiatan gitu ya, saya bisa nyambi dapat 1-2 juz gitu ya, seperti itu."
Artinya dia sambil jalan-jalan, namun bisa sambil ngafal gitu ya, baca Quran gitu ya, hafalannya dibaca gitu ya. Ada juga Abu Al-Barakat. Abu Al-Barakat ini kakeknya Imam ya. Gitu ya. Dia punya kebiasaan kalau dia masuk kamar mandi, Abu Barakat itu kakek Ibu Tamiya itu dia punya kebiasaan kalau di kamar mandi dia akan nyuruh ponakannya atau saudaranya untuk baca buku di luar kamar mandi, gitu ya. Artinya dia nggak mau, walaupun dia mandi, minimal dia akan dengar satu kebaikan, gitu ya. Itu Abu Barakat. Ada juga Abu Wafa Ibnu Ugail, salah satu ulama dari kalangan Maliki, gitu ya. Abu Wafa itu ketika dia makan gitu ya, dia sampai ngitung waktunya, pada kondisi dia pernah membedakan kalau dia makan pakai sayur atau nggak pakai sayur, bedanya berapa gitu ya. Dia sampai menghitung kalau dia pakai sayur gitu, waktu yang dihabiskan itu bisa selisih waktunya bisa menghabiskan 50 ayat gitu ya. Sampai titik ketika makan pun akan dihitung, saking menjaga efektivitas dari kegiatannya. Itu efisien. Nah, prinsip yang ketiga adalah seimbang. Baca seperti ini. Atur waktu kita. Pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain gitu ya. Artinya jelas kegiatannya. Jelas semua. Ada sebuah hadis gitu ya. Inna li rabbika alaika haqqan wa inna li badanika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zaujika alaika haqqan fa'ti kulla haqqin haqqan. Kata Nabi, sesungguhnya untuk Rabbmu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya, untuk istrimu ada haknya. Berikan haknya sesuai porsinya. Ya jangan sholat mulu, gak istirahatnya, gitu ya. Ya kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur gitu ya. Kalau lapar ya makan, kecuali saat puasa. Jadi ada hak-hak yang disesuaikan gitu ya. Kan ada sahabat tuh yang kerjanya zikir terus akhirnya berusaha dari masjid kan suruh kerja seperti itu. Jadi seimbang gitu ya, seimbang. Kita lanjut yang keempat, langsung dipercepat aja. Yang keempat di manajemen waktu adalah proporsional. Proporsional artinya kita bisa menempatkan gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dalam sisi ibadah, yang disukai Allah adalah yang dawam, yang istiqomah, walaupun kecil. Artinya kita nggak perlu ngiri-ngiri banget ya, nggak usah terlalu ngiri dengan orang-orang yang mampu melakukan ibadah terlalu tinggi gitu ya. Misalkan saya tuh nggak bisa sholat malam, nggak bisa puasa Senin Kamis, nggak bisa puasa Daud. Bisa aku tuh cuma doain orang-orang yang puasa Daud, puasa Senin Kamis supaya sehat gitu. Biasanya cuma itu doang. Ya nggak masalah gitu ya. Selama doanya terus-terusan, rajin gitu ya. Kan ada sebuah kisah ketika Nabi sholat di sebuah masjid gitu ya. Sebentar lagi akan lewat seorang ahli surga gitu ya. Besoknya Nabi ngomong gitu lagi, ntar akan lewat nih ahli surga gitu bahasanya. Sampai 3 kali besoknya ngomong lagi gitu ya. Kemudian ada sahabat penasaran, ini amalan sahabatnya apa sih ya? Kok bisa sama Rasul dibilang ahli surga? Akhirnya sang sahabat itu datanglah ke rumahnya, bertamu, tapi nggak ngomong langsung, mau tahu si ahli surga ini gimana. Dia nginep sampai 3 hari, dilihatin ibadahnya gitu-gitu aja. Kalau kadang puasa, kadang enggak gitu ya. Kalau sholat malam ya biasa-biasa aja, nggak lama-lama banget gitu ya. Akhirnya udah selang 3 hari, sang sahabat ini ngomong, wahai bapak, sebenarnya saya nginep di sini mau pengen tahu gitu ya.
amalan apa yang Bapak lakukan sampai Nabi itu bilang Anda tuh ahli surga gitu ya. Kata orang tersebut, ya amalan saya emang nggak sakti-sakti amat lah gitu ya. Kalau suruh sedekah juga dana nggak banyak gitu ya. Suruh baca Quran saya juga nggak sakti, nggak bagus-bagus sama bacaannya gitu ya. Cuman setiap mau tidur gitu ya, saya selalu mengikhlaskan gitu ya. Apapun yang orang katakan kepada saya, apapun orang lain lakukan pada saya ikhlaskan, saya maafkan dan saya doakan mereka menjadi orang-orang yang baik. Udah simpel gitu ya. Ibadah ringan tapi bisa membawa ke surga. Gitu. Bahkan dalam sebuah buku ya, dalam surah Nabi Ibrahim gitu ya, manusia itu punya 4 waktu harusnya. Waktu yang pertama adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi diri, waktu untuk bertafakur atas ciptaan Allah, dan waktu untuk penghidupannya. Artinya ada wayahnya dia sholat, ada wayahnya dia kerja, ada wayahnya dia seperti ini, seperti itu gitu ya. Jadi jangan heran kalau ada orang Islam yang kerja mulu, kita bilang katanya orang Islam kok kerjanya mikirin dunia mulu gitu ya. Ya kalau wayahnya mikirin dunia, ya mikirin dunia gitu ya. Wayahnya mikirin akhirat, ya mikirin akhirat. Jadi ada proporsi yang kita harus lakukan gitu ya. Karena kan ibaratnya, anggaplah ketika kita hidup itu bakal hidup 1000 tahun gitu. Tapi ketika kita beribadah, rasakan bahwasanya besok kita akan mati. Jadi Islam itu seimbang gitu ya. Jadi ketika beribadah, ya ibadahnya kencengin gitu ya. Ketika kita usaha untuk keluarga kita, ya kencengin juga. Sama-sama tawakal. Gitu. Maka ada sebuah hadis yang agak panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin itu mengenai kata munafik gitu ya. Itu ada seorang sahabat gitu ya. Dia pernah nanya kepada namanya Hanzalah bin Ar-Rabi. Dia nanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, saya ini kayaknya orang munafik ya. Kok susah banget jadi orang soleh?" kata dia. Abu Bakar nggak bisa jawab. Udah kalau gitu nanya aja ke Nabi ya, langsung bisa seperti itu. Kemudian dia bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini si Hanzalah ini loh, pengen nanya, saya nggak bisa jawab." Maka kata Nabi, nah bahasa kitanya, "Ada apa?" gitu ya. Kata Hanzalah, "Ya Tuhan, saya ini loh, kalau saya ketika ketemu sama jenengan, ketika saya sama jenengan gitu ya, ngaji sama Anda, kok rasanya pengen tobat gitu ya. Terasa kelihatan tuh surga seperti ini, neraka seperti ini. Kayaknya nggak ada celah untuk saya untuk bermaksiat gitu ya. Tapi ketika saya pulang ke rumah, hilang semua ya Rasulullah." Ya kalau bahasa kitanya tuh kalau lagi ngaji ya bener-bener baunya pengen tobat, nggak pengen segala macam. Tapi ketika sampai di rumah, bawahnya udah lupa semua. Kadang ingat kontrakan belum dibayar, besok makan apa, besok kuliah belum segala macam. Itu manusia seperti itu. Terus gimana ya Rasulullah? Gimana ini gitu ya? Apa saya ini orang munafik gitu ya? Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Hanzalah gitu ya, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, jika engkau tetap sebagaimana keadaanmu ketika engkau dalam keadaan duduk maupun berbaring, niscaya malaikat akan menghampirimu. Namun Hanzalah," kata Nabi itu, "saat-saat." Artinya apa? Sesaat-sesaat. Ada saatnya kamu mikirin dunia, ada saatnya kamu mikirin akhirat. Jadi waktumu bahasanya akan lebih efektif gitu ya. Bagilah keutamaan yang ada seperti itu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang soleh gitu ya, orang soleh seperti itu. Gimana? Ya. Jadi kita inilah gitu ya. Waktu yang kita gunakan ini sangat terbatas. Namun bukan karena terbatas kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada ibadah, terutama di bulan-bulan Ramadan ini, maksimalkan ibadah kita, namun tidak melupakan keluarga kita. Gitu ya. Ibadah itu tenang kalau kita juga terpenuhi gitu ya. Jangan berpikir saya doa aja terlalu kabulkan. Nggak gitu juga loh.
ya, ibadah harus dibarengi dengan usaha juga. Semuanya harus berjalan seimbang, tidak pilih-pilih gitu ya. Nah, ketika kita mampu untuk seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjadi bukan orang-orang yang rugi ya. Karena dalam surat Al-Asr itu dikatakan bahwasanya sungguh orang itu rugi ketika dia melewatkan waktu gitu ya, kecuali orang-orang beriman. Jadi orang beriman masih merugi gitu. Orang beriman itu masih merugi. Orang-orang, dan kita harus mampu menjadi orang-orang yang memanfaatkan iman kita yang hubungannya dengan waktu, mampu menasihati dalam kesabaran, dan mampu kebenaran dan kebenaran juga, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam rangka kultum pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua, dan manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini sebaik mungkin, karena belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Dengan doa Pak Atur ya. Marilah sebelum kita waktu berbuka, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mengijabah segala amal ibadah kita menjadi amalan yang terbaik di hari ini, dan menjadi pemicu untuk memperbaiki ibadah kita di esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuntina wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana, ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwal indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa tafassuana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.